dengan itu kayak kondisi dari kelayakan yang mau dimakan gitu, kayak kondisi basi atau enggaknya. Ya itu dia. Ya. Harus dicek dulu sama dia. Termasuk tugas mereka berarti? Iya, itu tugas penanggung jawab. Jadi ini mulai datangnya ompreng-ompreng yang udah ada makanannya itu untuk didistribusikan ke. Nah, jadi ada satu ompreng itu yang emang khusus untuk dicek dulu nih oleh guru untuk memastikan ini layak nggak sih nih, gitu ya? Buahnya aman nggak sih nih, dan nasinya gimana, dan itu baru selesai itu baru didistribusiin dibagikan tiap-tiap kelas ya. Dibagikan. Nah, kemarin gua wawancara sama penanggung jawab di SMP 25. Itu gimana tuh Bang? Yang dia paling repot itu ketika jumlah ompreng yang itu tidak habis. Maksudnya tidak habis gimana tuh? Gak sesuai jumlah yang udah didaftar. Sebenarnya sesuai, tapi karena banyak siswa yang gak masuk. Banyak siswa yang gak masuk, akhirnya ya dia harus putar otak bagaimana ini harus habis nih. Sebagai problem solvingnya itu gimana tuh Bang? Ya kalau dia kebetulan di situ dia lagi ada pembangunan sekolahnya. Nah di situ ada tukang-tukangnya. Ya udah, dia dibagiin di situ sama tukang-tukangnya. Tukangnya juga ada. Pertanyaannya, emang porsinya nggak ngenyangin perut? Ya, yang penting habis dulu ya. Yang penting habis dulu dah. Ya dulu. pasti kan dia juga dapat makan tambahan lagi. Mungkin kayak gitu sih. Rezeki tukang ya. Nah, yang dia bingungin ini, ketika pembangunan ini udah selesai, nah dia makanan ini harus dibagikan kemana lagi? Sedangkan kayak OB sekolah atau satpam sekolah itu dia udah semua dibagikan. Oh jadi makanan yang datang itu memang harus dihabiskan dan dimakan. Jadi dipulangin harus udah kosong gitu ya. Sudah kosong. Dan nggak boleh ada isinya. Dan itu bukan hanya yang orang nggak masuk aja. Ada anak yang emang nggak suka MBG. Iya. Itu, nah dia mengambil langkahnya dengan minta membawa Tupperware, tempat makan sendiri, dan dia dibawa pulang. Jadi habis. Oh maksudnya lauk MBG-nya dibawa pulang? Dibawa pulang. Makanya di rumah? Iya banyak sih, ada juga yang kayak gitu. Jadi take away gitu ya Bang? Bisa kayak gitu kan? Karena dia gak suka, karena kan harus dan habis ya. Dan gak mubazir juga. Dan dia membolehkan bagi anak yang mau nambah dipersilakan. MBG yang lebih ini. Dan ya jumlahnya ini bukan sedikit. Satu hari itu bisa lebih 40. Oh iya? 40. Satu sekolah, satu hari 40. Satu hari itu jumlah lebihnya itu berarti. Karena anak gak masuk. Karena anak gak masuk. Iya karena anak gak masuk. Wow. Nah itu jadi masalah yang dia pusing sih. Dia harus kemana lagi, lagi nih, harus habis. Cukup lumayan. Iya mumpung ya muter otak itu. Gitu. Makanya dia lebih ke situ sih. Dan ya belum lagi kalau ada kejadian apa ya. Nah, yang ompreng hilang. Kayak gitu. Gimana tuh? Ada keluhan enggak di sekolah-sekolah itu? Kalau ompreng hilang ini alhamdulillah gue belum dengar sih ompreng hilang. Tapi dia pernah katanya ini bukan di SMP 25 tapi di SMP 17 kalau nggak salah. SMP 17. Dia pernah nemuin di lauknya itu ada ulet. Terus gimana tuh? Ada ulet. Ya udah, maksudnya langsung lapor ya, itu siswa yang nemuin. Siswa. Wah, itu kan jadi resah tuh. Jadi orang jadi waspada. Nah, akhirnya dia tukar ke dapurnya, ya udah. Mungkin itu cuma sekali sih kejadian itu. Tapi kan ini jadi perhatian, wah ya, dapurnya kan gimana nih gitu kan. Berarti gua harus ada pengawasan khusus lagi, ada pengawasan ketat lagi nih agar dan mengedukasi siswa-siswa sebelum makan ya minimal dicek dulu gitu ya. Dan sosialisasi ini kan juga butuh effort juga nih. Jadi ya karena namanya anak-anak kan ya, taunya mereka oh ya udah disediain ya udah mereka makan, tapi ketika mereka nemuin yang kayak gitu tuh langsung ibu ini gimana nih gitu kan. Ya walaupun dia nggak kerja sendiri tapi kan
mungkin ada guru-guru wali kelas yang bantu mungkin. Nah, tapi kan dia harus mengkoordinir semuanya. Bersemua itu dan ya lumayan. Iyalah, makanya ya itulah kerjaannya guru jadi bertambah kan. Banyak. Kayaknya sih emang harus ada orang satu, bukan seorang guru sih, emang orang yang petugas di sekolah emang nggak punya tugas mengajar atau nggak punya tugas ini emang yang dikhususkan. Jadi dia lebih fokus. Tapi itu berapa sih untuk penanggung jawabnya? Satu sekolah itu ada berapa penanggung 3 jawab? ya kalau nggak salah. Ada person in charge-nya. Kayak penanggung jawabnya itu PIC-nya. dibilangnya itu satu. Terus, tapi dia penanggung jawab emang yang ditunjuk lah orang. Tapi dia sebagai guru. Enggak selalu kepala sekolah, bisa wakil. Yang nunjuk maksudnya. Oh, kepala sekolah yang nunjuk. Yang nunjuk kepala sekolah, dan yang penanggung jawab ini bukan ya bisa wakil kepala sekolah, bisa atau guru-guru yang lain. Tapi kan dia kan juga masing-masing mempunyai tugas ya. Merasa terbebani. Merasa terbebani. Akhirnya mungkin ada satu kelas yang dia nggak jadi ngajar lah. Jadinya kerjaan yang benernya jadi ketinggal satu sisi gitu dia ya. harus mengajar, nilai, harus ngoreksi. Banyak banget dong. Ngoreksi, sedangkan dia MBG ya harus jalan hari itu. Setiap hari lagi. Nah, wow. ini kan yang emang ekstra harus dipikirkan. Dipikirin lagi, benar. Tapi kan mau ada wacana nih ya. Iya. Ya. Wacana. Kabar angin segar nih Angin ceritanya segar. kan. Tapi ini masih berbentuk wacana. Kemarin saya konfirmasi Kepala Disdik Depok juga. Ya, dia udah tahu informasi ini. Dia udah mendapatkan surat edaran tersebut dari BGN. Surat edaran tersebut terkait pemberian insentif. Yang jumlahnya itu 100.000 per hari. Oke. Per hari. 100.000 per hari. Ini buat si penanggung jawab khusus. Nanti diberikannya 10 hari per 10 hari diberikannya. Lumayan dong ya. Kalau 10 hari berarti udah sejuta. Jadi ya walaupun capek dikit. Tapi bukan capek dikit sih, capek banyak. Udah ngajar udah harus. Tapi kan dia nggak bekerja sendiri, Nas. Oh iya, ada berapa Bang? Ya mungkin kan dia yang ngebantunya pasti kan dia, masa dia nggak dibagi, kan pasti kan dia harus mikirin juga 100.000. Oh jadi 100.000 itu untuk beberapa orang, bukan satu orang doang. Per sekolah berapa deh? Pokoknya dalam surat edaran tersebut emang 100.000 itu hanya untuk penanggung jawabnya aja nih, satu penanggung jawab. Tapi kan dalam aturan gak tertulisnya penanggung jawab ini nggak kerja sendiri. Pasti kan dia ya memerlukan setiap wali kelas untuk mengkoordinir lagi, bawah lagi. Ya pasti kan itu ada effort lagi ya. Iya, pasti kan dia ya mungkin harus dibagi. Ya berbagilah, ya kan namanya udah dibantuin gitu kan. Ya karena nggak sedikit ya namanya. Omprengnya itu kan ya itu beribu-ribu ya Kak. 1.000 sekian satu sekolah gitu kan. Ya berapa kelas, berapa rombel di kelas itu kan? Ya kalau dihitung 100.000 per hari sih lumayan sih. Iya, lumayan lah ya. 100.000 per hari. Ya, tapi kalau di Depok sendiri belum mulai. Kapan tuh mulainya emangnya? Kalau dari SE-nya? Dari SSC sih enggak. SSC-nya itu terbit 29 September. Berarti kan artinya udah lama ya. Tapi di Depok ini belum ada sih. Setelah dikonfirmasi Disdik Depok, Bu Siti, dia bilang hanya baru menerima aja. Baru menerima surat ini, tapi dia belum tahu mekanisme aturannya bagaimana, bahkan mulainya kapan itu belum tahu dia. Karena kita juga masih nunggu perpresnya. Ya. Jadi untuk yang di Depok belum tahu nih ancang-ancangnya kapan, belum tahu Bang. Bahkan ke sekolah-sekolah dia belum tahu nih mau ada insentif kayak ini. Gini. Oh, sekolahnya belum tahu. Berarti belum disosialisasikan belum disosialisasikan ke sekolah. Sekolah juga pas dikonfirmasi dia juga, emang benar. Ya dia yang nggak tahu. Ya jadi emang belum, karena mungkin masih banyak yang belum persiapannya dulu ya. Mungkin Disdik juga belum mensosialisasikan karena aturannya belum pasti nih. Aturan, jadi
kita belum bisa informasikan ke sekolah, takut bagaimana, atau mungkin nanti ada kepala penanggung jawab yang berharap. Berharap. Ya karena nggak sedikit. Hitungannya kan ya di Depok aja kan ada berapa dapur, dan satu dapur itu untuk berapa sekolahan. Setuju. Ya kan. Ya itu satu sekolah berapa itu tadi katanya penanggung jawab kan ya lumayan lah. Ini juga terdengar sangat membantu buat guru yang honorer ya. Tapi yang masih honorer. Penanggung jawab pastinya dengar ada wacana ini sangat menantikan ya. Menantikan sangat. Wah, senang sekali. Kapan nih? Jadi kalau penanggung jawab gitu ya memang sangat ini sih ya, bebannya itu terbayarkan kalau seperti itu dong. Kayak ya uang kan? capek ya Kak ya. Iya, otomatis dong. Udah gitu kan mereka nggak dihitung itu, yang hitung-hitungnya itu ya udahlah ada duitnya gitu kan. Ya namanya orang capek ya, kerja. Dengan adanya insentif ini, penanggung jawab ini lebih bertanggung jawab mungkin. Jadinya mungkin lebih ya sekarang sih effort. Tapi kan apaan ini? Minum. Wih, tiba-tiba ada kopi. Betulan lagi aus banget. Bener-bener kopi dulu apa? Biar fokus lagi gitu. Ya jadi gitu. Banyak guru-guru penanggung jawab yang udah menantikan lah hal-hal ini. Jadi dia mungkin bisa lebih semangat, lebih mau lagi bekerja keras untuk ini. Jadi dia, gue dibayar ya. Gue ada uang lelahnya. Negara udah ngeluarin duit nih segini buat gue, berarti gue harus bener-bener. Ya mungkin sekarang bener ya, tapi kan mungkin ada penanggung jawab yang kayak, udah yang penting gue distribusi aja, tanpa dipastiin lagi. Makanya mungkin ya banyak kejadian dugaan keracunan itu. Ya, karena itu kurangnya pengawasan. Pengawasan itu emang betul sangat harus ya pengawasan biar ya namanya ke anak-anak kan, kita kan juga harus dicekin dulu ke anak-anak gitu kan sebelum dikasih ke anak-anak itu ya kan. Makanannya kayak gimana? Setiap ompreng harus di make sure lagi. Ya, terus ya itu ntar kalau misalnya ompreng-omprengnya itu hilang kan tanggung jawabnya juga kan ada lebih dong. Kan ya itu kan orang-orang PIC-nya itu kan bertanggung jawab dong ketika ompreng hilang. Suruh ganti rugi gitu kan. Bukan hanya ompreng hilang aja, penanggung jawab ini sebenarnya bisa dibilang garda terdepan ketika ada kejadian-kejadian mungkin keracunan. Ya karena kan program MBG pasti juga orang lagi tua, happening banget. Orang tua itu dia nggak bisa langsung ngadu ke BGN, mungkin dia pasti ke sekolah dulu. Sekolahnya dulu. Nah, penanggung jawab ini atau pihak sekolah yang harus ngomong duluan kepada orang tua ini, yang harus ngejelasin. Kan artinya tanggung jawab itu kan benar-benar ya bisa dibilang nggak ada terdepan itu. Ya, nggak hanya ke orang tua, pastinya nanti akan jadi saksi di kepolisian, gitu kan, dipanggil dong dia, ya kan? Lamanya jadi saksi kan lumayan, walaupun cuma ditanya-tanya kan juga kayak ngapain sih nih, gue nggak ada di sini, pasan gue nggak ngapa-ngapain dah, pasan ini bukan program gue dah. Gitu nah, itu dia, jadi dia yang ketempuan ya. Ngapa gue ada di sini? Pasan gue tugasku guru dah. Itu dia, benar-benar. Hah? Omprengnya rusak. Ya itu mungkin bisa dilihat dulu nih rusaknya karena apa, mungkin karena jatuh. Kuat banget anak sekolah ya. Nah itu murid harus jadi saksi juga tuh. Ya begitu berat jadi penanggung jawab MBG. Makanya dengan ada program ini mungkin pemerintah melihat ya ini suatu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada penanggung jawab ini agar dia lebih waspada lagi, lebih bisa mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Ya walaupun yang paling harus diiniin dari dapurnya sih. Itu dia. Karena emang dapur itu kan tempat berasalnya makanan-makanan yang didistribusikan ke anak-anak itu kan.
ya harus kolaborasi lah semuanya gitu kan. Sama yayasannya juga tuh. Ya itu, kan? Kolaborasi bareng-bareng lah gimana biar anak-anak juga aman makannya gitu kan, orang tua juga nggak was-was, gurunya juga yang ngasihin juga nggak kesalahan gitu kan. Yeah. Jadi semuanya tuh harus ya memang harus kolaborasi bersama, nggak bisa sendiri-sendiri mereka kan, karena kan saling membutuhkan. Karena kan ini program nggak sebentar, lama gitu kan. Dengan kejadian-kejadian yang udah kemarin itu tuh ya benar-benar waspadanya tuh lebih-lebih dong, ya kan. Dan dengan kejadian dugaan-dugaan keracunan kemarin kan Pemkot Depok juga udah ngeluarin statement ya bahwa akan mengevaluasi secara total nih. Itu dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Bu Mary. Okay. Dan Pak Wakil juga sebagai Ketua Percepatan MBG di Kota Depok. Nah, dia bilang akan evaluasi. Evaluasi ini termasuk SLHS juga nggak sih? SLHS, di mana setiap dapur ini harus mempunyai SLHS. Nah, ini dari informasi yang gua dapat juga dari Kepala SPPG ya, di SPPG-nya di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran, Mas. Yeah. Nama kepalanya Kevin Ferdinand gitu. Dan dia udah ngasih statement juga di semua SPPG tuh bilang harus wajib punya SLHS, tapi dipegang sama kepala yayasannya gitu. Nah, tapi sebenarnya si kepala SPPG ini punya, cuman ada yang belum disalurkan dari Bandung atau dari Bandung, pokoknya dia bilangnya gitu. Jadi berarti semuanya sudah atau belum nih di Sudah, Depok nih? Cuman dipegang sama kepala yayasan karena kan si program BGN ini kan harus kolaborasinya sama si kepala yayasan gitu untuk yang makanannya gitu. Dipegang sama kepala yayasan. Dan ternyata membuat SLHS itu lumayan sulit juga. Oh ya? Lumayan sulit juga. Karena yang masak itu harus yang berkompeten. Yang masak itu nanti ada pelatihannya juga. Ya. Karena SLHS itu kan ada masalah higienisnya, kebersihan dapur, nanti limbahnya buang kemana. Berarti kemarin nggak ada pelatihannya gitu? Apa udah ada? Nggak ada, karena ini baru pas setelah ini baru ada lagi nih pengen. Jadi SLHS ini kan sebenarnya udah berjalan tapi untuk restoran gede. Nah, dia udah berjalan nih. Jadi nanti mungkin chefnya nanti dilatih bagaimana cara membuat makanan yang dilihat untuk yang benar. Dan itu kan cukup memakan waktu juga. Cukup memakan waktu. Nah, sama aja kayak di tiap SPPG nih buat MBG, mereka punya ahli gizi juga, Bang. Yeah. Ngontrol gitu, kayak setiap bahan pangan yang masuk, mereka lihat dulu, kayak misalnya ayam harus dimasukin freezer baru dicuci. Masakan kering sama basah tuh beda penyimpanannya, dan masing-masing dapur juga punya ruang buat sterilisasi yang nggak boleh dilalu lalang sama orang. Mereka juga pakai APD. Iya, cuman yang kurang itu sih karena SLHS-nya masih dipegang sama kepala yayasan. Tapi gitu. Pemkot Depok itu sudah mengeluarkan statement bakal merampungkan SLHS ini selama 1 bulan. Untuk SPPG. Dan saat ini dari 40 SPPG ya, dari 40 SPPG baru 25 SPPG yang lagi berproses SLHS-nya. Mungkin yang masih menyusul yang lainnya. Dan targetnya dia semua. Mungkin kan ada SPPG yang mungkin belum beroperasi. Tapi dapurnya udah bangun duluan gitu. Nah, yang udah beroperasi ini yang paling ditekankan untuk membuat SLHS. Ya, karena kan yang kita tahu dari kepala SPPG SPPG itu per wilayah. Bukan, ini korwilnya. Korwil SPPG itu dibilang kemarin ada 32 SPPG yang sudah aktif, sudah berjalan, ya kan. Jadi mungkin itu yang ditekankan dulu untuk SLHS-nya itu ya. Gitu. Ya, semoga dengan adanya SLHS ini menjadi salah satu solusi lah
untuk mengurangi adanya dampak-dampak keracunan. Dan adanya insentif nantinya juga bakalan semoga semangat lagi penanggung jawabnya. Semoga bisa cepat realisasi. Oke, kalau kayak gitu kita sampai di sini aja lagi. Nanti kita akan ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, like, komen juga. Oke. Dibunyikan lonceng ya. Kering.